بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita untuk sama-sama membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, mempelajarinya, tentunya untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengarungi kehidupan. Karena ilmu harus berbuah dengan amal. Ilmu kalau tidak diamalkan, kata para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tidak ada amalnya bagaikan pohon tidak ada buahnya. Itu adalah sebuah kata-kata hikmah yang sangat masyhur. Ilmu kalau tidak ada amalnya, tidak ada buah amal daripada ilmu, itu bagaikan pohon tanpa buah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama, kepada para hukama, kita mengatakan bahwa ilmu tanpa amal lebih berbahaya daripada pohon tanpa buah. Lebih berbahaya. Karena pohon tanpa buah masih bermanfaat, tapi kalau ilmu enggak ada amalnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan yang ada adalah mudarat, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Ikhwani wa akhwati fid din, pohon tanpa buah masih banyak manfaat. Di antaranya menghiasi rumah dan taman kita. Gak ada orang buat tanaman hias di depan halamannya pakai durian, gak ada. Pasti orang membuat taman dengan pohon tanpa buah. Kan begitu? Indah dipandang, cantik dilihat, tidak ada buah sama sekali. Menghiasi rumah kita
Dan akhwat biasanya para pencinta-pencinta bunga menghiasi rumahnya, halaman rumahnya, teras rumahnya dengan pepohonan tanpa buah. Bermanfaat. Pohon tanpa buah masih bermanfaat untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Lihat bagaimana ketika panas terik datang dan kita berlomba untuk mencari pohon tidak berbuah. Bahkan kita akan ngeri di bawah pohon durian. Maka kita berebut mencari pohon tanpa buah yang berteduh kita di bawahnya, melepaskan lelah sambil meminum sebuah es dingin dan minuman-minuman yang kita sukai lainnya. Pohon tanpa buah masih bermanfaat untuk melindungi manusia dari sengatan matahari. Pohon tanpa buah masih bermanfaat karena Allah menciptakan oksigen melalui pohon. Dan oksigen itu suatu yang kita butuhkan oleh manusia. Dia menghirup karbohidrat dan mengeluarkan oksigen, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi pohon tanpa buah bukan tidak manfaat, manfaatnya banyak. Oleh karena itu ada pohon tanpa buah yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Iya kan? Walaupun kita nggak tahu kenapa kok bisa semahal itu. Ada pohon harganya 30 juta, 40 juta. Itu pohon tanpa buah, nggak ada yang pohon buah-buahan yang harganya segitu. Tapi ilmu kalau tidak berbuah amalan, semuanya adalah kerusakan. Nggak ada manfaat sama sekali. Pertama, dapat marahnya Allah. Orang yang dimarahi oleh Allah, yang kita berselindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, kami memohon kepadamu jalan yang lurus, jalan yang orang-orang engkau berikan rahmat, nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kita berselindung kepada Allah untuk menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Jadi hadir majelis taklim adalah untuk mencari ilmu. Apa maksud daripada mencari ilmu? Mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, membenahi langkah kita, membenahi gerak kita, membenahi aktivitas kita, membenahi akidah kita terutama, membenahi keyakinan kita, membenahi kehidupan kita. Bukan untuk sekedar tahu, apatah lagi kemudian untuk berjidal. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berjidal dengan orang jahil atau untuk menentang debat orang-orang alim, maka sungguh dia menuntut ilmu untuk sesuatu yang tidak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu, ikhwan wa akhwat fiddin, tanamkan ketika antum mau pergi ngaji, bukan ping, tetapi nguping, sebaiknya mencatat. Kalau bisa hafalkan dalilnya, amalkan, dakwahkan. Kata Ustaz Badrus Salam, banyak orang kalau hadir cuman ngaping, ngaji sambil nguping. Itu lebih baik daripada ngarok, ngaji sambil ngorok, tertidur. Ikhwan wa akhwati fiddin. Jadi ketika hendak kita ingin hadir pengajian, tanamkan bahwa saya ingin menuntut ilmu agama, saya ingin tahu, saya ingin paham untuk saya amalkan. Karena betapa banyak orang-orang yang mengerti ilmu agama pada akhirnya tetap hidupnya bagaikan hidup orang awam. Tampangnya tampang ahli ilmu, amalannya amalan orang yang tidak ada hubungannya sama ilmu. Dan yakinlah kalau itu terjadi pada diri kita, kita merusak yang namanya dakwah. Kita merusak yang namanya dakwah. Karena syaitan laknatullahi alaih, bala tentaranya iblis,
selalu memancing manusia untuk menyalahkan orang-orang yang sudah tampangnya agama tapi tidak mengamalkan agama. Kalau ada preman nggak bayar hutang, apa kata orang awam, apa kata bisikan iblis kepada mereka? Ya wajar dia nggak bayar hutang, preman, wajar. Lebih daripada itu bisa dia kerjakan. Nah, itu. Kalau preman yang nggak bayar hutang, tapi kalau jenggotan, kening hitam, nggak bayar hutang, apa kata iblis kepada orang awam itu? Itu orang pengajian nggak bener. Di mana ngajinya itu? Jenggot aja yang lebat, percuma pelihara jenggot, cukur aja. Yang disalahkan bukan orangnya, pengajiannya, dan itu kerjaannya setan, antum perlu ketahui. Jadi kalau kita tampang face kita agama Islami dan amal itu tidak nampak dalam kehidupan kita, orang akan merusak yang namanya dakwah melalui jalan syaitan dan bisikan syaitan. Hati-hati, kalau itu terjadi pada diri kita, sungguh kita telah menjadi penjahat-penjahat dakwah. Karena orang kalau sudah lihat kita agamis, orang harusnya tahu akhlak kita akhlak Islam, budi pekerti kita Islam, menunaikan janji. Kalau toh pun belum sanggup bayar, minimal datangilah. Pak, mohon maaf, saya memang sudah janji tanggal sekian, saya belum sanggup bayar. Bagaimana caranya, Pak? Boleh nggak saya undur? Datangi, nggak ada masalah. Akan tetapi hilang, nggak ada kabar, ditelepon, teleponnya ditutup, ditelepon nyebutnya maaf salah sambung. Nah, ini bukan akhlaknya orang yang mengerti ilmu. Ya, hati-hati. Kalau kita berilmu, kemudian kita tidak amalkan ilmu kita, bisa jadi kitalah perusak dakwah. Ikhwani wa akhwati fid din. Pada hari ini kita berkumpul sama-sama menuntut ilmu, saya dan antum sama-sama kita belajar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tahu di hadapan saya ada para asatidzah yang seharusnya lebih pantas untuk tampil berbicara. Namun karena memang undangan dan beliau adalah orang-orang yang menetap di sini, walaupun saya jauh di bawah mereka ilmunya, akan tetapi ma la yutraku kullu la yutraku kullu la yutraku jullu, yang tidak bisa ditemukan semuanya jangan diabaikan seluruhnya. Kita berkumpul di tempat ini dan kita tidak pernah saling kenal sebelumnya, tidak ada hubungan darah, tidak pernah punya hubungan dunia bisnis dan yang lainnya. Namun hati telah terpaut, ada kecintaan dan kerinduan ke Batam. Ada orang Batam mempunyai kerinduan dengan kedatangan kita, dan semua itu bukti daripada satunya hati ketika telah komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita sering pergi ke tempat, wallahi demi Allah baru kali itu kita lihat wajahnya, tetapi dia bagaikan saudara kita sendiri yang seolah-olah sudah kenal belasan tahun. Semua itu adalah kedekatan hati, dan itu hanya Allah berikan untuk orang-orang yang kemudian taat kepada Allah dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Anfal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Seandainya kamu memiliki dunia dan seisinya, dunia seisi-isinya milik kita, lalu kita alokasikan semua harta itu, tujuannya cuma satu, menyatukan seluruh hati manusia agar semuanya damai, semuanya tentram, semuanya bersaudara, semuanya saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Ma'allafta baina qulubi, kamu tidak akan bisa wahai Muhammad untuk menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang mampu untuk menyatukan hati manusia tersebut. Inilah ukhuwah Islamiyah yang lebih erat daripada tali persaudaraan darah, yang lebih hebat dari tali hubungan apapun di permukaan bumi. Kecintaan karena Allah adalah tali yang paling kokoh. Oleh karena itu, dia adalah tali yang paling dicintai oleh Allah, dan dia adalah tali di mana seorang manusia akan merasakan lezatnya iman.
Ada 3 syarat yang kalau dipenuhi oleh seorang muslim, dia akan merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, apabila dia mencintai seseorang murni dibangun karena kecintaan kepada Allah, bukan karena dia tampan, bukan karena dia hartawan, bukan karena dia orang terpandang, bukan karena apa, tapi hubungan kita memang karena kita saling nasihat-menasihati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah di bawah lindungan arasy-Nya, di bawah teriknya matahari padang mahsyar, salah satu di antaranya warajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Inilah kecintaan di atas hak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini selalu bersemi di dalam hati kita. Kecintaan kepada kaum muslimin, kecintaan kepada ikhwan dan akhwat kita kaum muslim dan muslimat, ketika kita sama-sama menapak berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran dan sunnah tersebut sama-sama kita bangun di atas pemahamannya para sahabat Nabi salafus saleh ridwanullahi alaihim ajmain. Ikhwani wa akhwati fid din, sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah az-zuhdu, zuhud, dan kita ambil materinya dari buku Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab, dan beliau berbicara panjang lebar tentang zuhud. Tentunya tidak semuanya bisa kita bacakan, namun kita ambil poin-poin penting daripada apa yang beliau bicarakan dalam kitab tersebut. Hadis dengan nomor urut 31, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan, apabila aku amalkan amalan tersebut Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah dari apa-apa yang ada dimiliki oleh manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan, apabila aku amalkan Allah akan cinta kepadaku. Ini menunjukkan kaliber para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menuntut ilmu untuk diamalkan. Dengarkan pertanyaannya, ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang kalau saya amalkan Allah akan cintai saya. Seperti yang kita katakan di awal, menuntut ilmu untuk diamalkan. Begitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar ilmu untuk beramal. Hal yang sangat masyhur diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat saja, dan kami tidak tambah, dan kami tidak tambah pelajaran sampai kami bisa mengerti apa maknanya dan kami amalkan. Beda kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kekuatan mengamalkan ilmu. Banyak orang sekarang, kaum muslimin sekarang, ilmu cuma sekedar lewat lagi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Belajar ilmu agama hanya sekedar untuk sekedar tahu,
untuk sekedar tahu teori Islam itu seperti apa, bukan untuk diamalkan, dan ini salah. Maka banyak di permukaan bumi sekarang orang yang mengerti ilmu agama, faham ilmu agama, bisa bicara tentang agama, tapi tidak nampak realitanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada ustadz kondang, buya kondang, dai populer, istri nggak pakai jilbab. Bagaimana? Ada buya, ada kiai, tapi istri nggak pakai jilbab. Itu kiai apa? Kalau memang dia akan menerangi manusia dengan ilmu, pasti yang pertama kali menjadi kewajiban adalah keluarganya. Para sahabat Nabi belajar ilmu untuk diamalkan. Kami belajarnya 10 ayat, 10 ayat. Kami pahami maknanya, kami amalkan, tambah lagi. Kami pahami maknanya, kami amalkan, tambah lagi. Jadi memang orientasi menuntut ilmu itu untuk beramal. Berubah. Oh, ternyata yang ini salah. Selama ini saya lakukan. Rubah setelah tahu yang hak. Jangan pakai negosiasi. Agama jangan pakai negosiasi. Ustaz, sudah ada hadisnya, tapi gimana ya? Jangan pakai gimana ya, gimana ya. Kalau gimana ya sudah masuk perangkap setan dia. Tapi kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Enggak pakai kalau. Kalau Al-Quran sudah berbicara, hadis sudah berbicara, itulah kebenaran. Soal kita tidak mengamalkan, itu salahnya kita. Jangan pakai bagaimana ya. Kalau tahu itu haram, berhentilah. Karena di dalamnya penuh mudarat. Walaupun kita memandangnya maslahat itu karena pemandangan kita yang salah, pemahaman kita yang picik, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Allah lebih tahu mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak manfaat untuk kita. Maka jalan yang paling baik ketika ilmu datang, innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang mukmin kalau sudah datang perintah Allah, datang perintah Rasulullah, datang hukum Allah, datang hukum Rasulullah, mereka berucap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Bukan kami dengar kemudian kami cross check kebenarannya baru kemudian kami ikuti. Salah. Soal pembuktian kebenaran nanti, setelah diamalkan, setelah diyakini ini benar, baru cari apa dan bagaimana perjalanan dunianya, kok bisa ini bermanfaat. Itu bukan untuk membuktikan, akan tapi mencari argumentasi saja. Karena mustahil apa yang Allah sampaikan salah, sebagaimana mustahil apa yang disampaikan Rasulullah salah. Itu mustahil. Tapi kalau yang menyampaikannya salah seorang manusia dunia, walaupun dia profesor dan yang lainnya, dia mungkin salah. Maka tidak boleh menentang hukum Allah dan Rasulnya karena pola pikir manusia. Ada orang datang kepada saya dan berkata, Pak Ustadz, ya Pak, ada hadis nggak mengatakan bahwa kita disuruh untuk kencing berduduk? Saya katakan ya. Sebagaimana kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah buang air kecil atau kencing kecuali dalam keadaan duduk. Dia berkata, seorang profesor Sianu di Oxford University Amerika membuat riset tentang perbandingan kencing duduk dengan kencing berdiri. Hasil akhirnya dengan argumentasi dia bahwa kencing berdiri lebih sehat dibanding kencing duduk. Kenapa ya Nabi menyuruh kita kencing duduk? La ilaha illallah. Perkataan Rasulullah dibandingkan dengan perkataan seorang profesor, kafir lagi. Nggak boleh seperti itu. Karena keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa kita yang paling dalam, Allah lebih tahu daripada manusia. Manusia beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lebih bodoh daripada Allah pencipta alam. Bagaimana mungkin ilmu kita yang lemah bisa mengalahkan ilmu Allah yang maha luas, yang kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soal kita belum sampai kepada fakta yang aktual itu soal belakangan. Namun Allah mustahil salah, Rasulullah mustahil salah. Itu akidah yang harus tertanam. Kalau Rasulullah sudah bisa dikritik,
Siapa lagi manusia yang akan selamat daripada kritikan? Kalau Al-Quran sudah harus dikritisi, maka apalagi yang tidak bisa dikritisi? Banyak manusia-manusia yang sombong, tergiur dengan ilmu dunia, lalu berusaha untuk menyalahkan Al-Quran dan hadis. Jadi orang muslim menuntut ilmu untuk diamalkan, seperti sahabat ini. Dan hadis ini menunjukkan kaliber sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang belajar untuk diamalkan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? A'rafu ummati bil halali wal haram. Umatku yang paling paham tentang hukum halal dan haram. Kata Rasulullah SAW, minta ajarkan kepada Nabi Muhammad amalan yang bisa memasukkan beliau ke dalam surga dan bisa menjauhkan beliau dari neraka. Riwayat Imam Ahmad tentang hadis ini, di dalam riwayat Imam Ahmad, wahai Rasulullah, tunjukkan aku ingin bertanya kepadamu pertanyaan yang sudah lama tersimpan, yang membuat aku demam dan membuat aku sakit dan terbaring. Mu'adz bin Jabal ingin bertanya, tidak kecapaian, membuat dia sakit, membuat dia demam, ingin bertanya, menuntut ilmu agama. Kaliber sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat Nabi, motivasi mereka hidup untuk beramal. Dan itulah manusia-manusia yang telah diajarkan oleh Allah jalan yang lurus. Dia hidup di dunia bukan untuk dunia, walaupun dunia tidak diabaikan, tapi bukan untuk di sini dia hidup untuk akhirat. Ali berkata radhiyallahu anhu, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anak-anak dunia. Jadi perhatian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mayoritas tertuju kepada akhirat, walaupun dunia tidak pernah mereka abaikan. Buktinya mereka juga pegang kendali dunia. Rasulullah juga pemimpin dunia, Abu Bakar pemimpin dunia, Umar pemimpin dunia, Utsman pemimpin dunia, Ali radhiyallahu anhum ajma'in pemimpin dunia. Tetapi orientasi mereka selalu akhirat, bukan dunia. Para orang-orang fakir di kota Madinah, fuqara, orang-orang miskin Madinah, beramai-ramai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau orang fakir sudah datang mengadu, yang dikadukan itu apa? Apa? Ekonomi. Sulitnya mencari rezeki, susahnya mencari modal, payahnya usaha, susah makan dari hari ke hari. Mayoritas orang miskin kalau sudah ngadu, itu yang dikadukan. Dan di zaman kita sekarang, pengaduan susah itu sudah dari orang-orang kaya. Nggak percaya? Silahkan bergaul sama orang kaya. Kalau tidak ngeluh dia, tampangnya aja kaya. Maaf orang kaya, tapi orang kaya yang salah jalan ya. Tampangnya aja yang kaya. Daerah Kampar, jarak 40 kilo, 50 kilo dari Pekanbaru, ternama Fulan ini adalah juragan ikan terbesar di negerinya. Dia membendung sebuah tempat antara dua bukit untuk dijadikan kolam ikan. Juragan ikan terbesar. Ngobrol, kebetulan kenal musim haji, mengeluh susahnya dana, harus pinjam sana pinjam sini. Kalau harus butuh modal itu sampai barang-barang di rumah dijual dulu untuk modal, masih kurang, pinjam ke bank. Dan dia berkata, saya bilang, Pak, kan ada teman-teman yang bantu, tampangnya aja yang kaya itu Ustaz. Tapi mereka nggak mau cerita sama orang-orang bawahannya, gengsi.
Kita kembali kepada apa yang ingin kita katakan. Orang fakir datang kepada Rasulullah SAW bersama-sama. Biasanya orang fakir kalau sudah datang pasti mengeluhkan apa? Ekonomi. Dengarkan apa yang dikeluhkan oleh para sahabat Nabi yang fakir di kota Madinah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang kaya booking pahala. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, namun mereka bisa berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kami bisa apa dengan infak? Subhanallah. Orang fakir iri sama orang kaya, bukan iri hartanya, iri mereka tidak bisa berinfak sebagaimana orang kaya bisa berinfak. Inilah kaliber sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dunia tidak pernah membutakan hati mereka. Kalau mereka iri, yang mereka irikan itu akhirat dan bukan dunia. Kami iri lihat orang kaya, kami ingin berbuat seperti mereka, kami ingin punya harta wahai Rasul, bukan untuk bermegah-megah, tidak, bukan untuk bermegah-megah, akan tetapi ingin berinfak sebagaimana mereka berinfak, sehingga kami dapat pahala infak sebagaimana juga mereka mendapat pahala berinfak. Subhanallah. Orang miskin mengadu karena tidak dapat jatah untuk berinfak. Inilah para sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan kehidupan kita. Suatu hari dalam pengajian akhwat, sebagaimana biasa pengajian akhwat tertutup oleh tirai, ada seorang akhwat yang mengadukan ekonomi yang sudah morat-marit. Rezeki dari suaminya, ma'isyah yang sudah mulai sempit sementara anak harus sekolah dan yang lainnya, mengadu sampai menangis di majelis taklim. Penuh dengan rasa penasaran. Ketika pulang, kebetulan saya waktu itu membawa istri, saya tanyakan, siapa yang mengadu tadi? Dia menjawab, fulanah. Dan saya tahu fulanah yang mengadu masih mengantar anaknya sekolah pakai kijang kapsul. Berbeda ternyata sahabat Rasulullah dengan kita. Sahabat Rasulullah orientasi hidup mereka adalah akhirat. Pusing mereka kalau akhirat mereka kurang, soal dunia kurang, peduli amat, begitu lebih kurang. Dunia bisa dicari. Seperti yang kita katakan pada kesempatan kita yang kemarin, dunia itu hanya 3. Salah satu untuk masalah makanan. Ada makanan hari ini, cukup. Maka sangat tercela kaum muslimin di zaman kita sekarang yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Sejauh mana mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis? Sejauh mana mereka faham terlebih dahulu sebelum mereka mengamalkan? Sejauh mana mereka belajar Islam secara benar? Sejauh mana mereka menjadikan Islam itu adalah bimbingan dalam hidup mereka? Apa berani-beraninya mencela para sahabat Nabi, mengatakan orang ini begitu, orang ini begitu, orang ini nggak faham, orang ini nepotisme, orang ini kurang adil, orang ini terlalu kejam dan yang lainnya. Orang ini berdusta, semaunya mencela dan mencaci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi telah larang, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci dan maki sahabatku. Dan kelompok dalam agama Islam yang paling rajin mencaci sahabat Nabi adalah Syiah, yang paling hobi menjatuhkan martabat, kewibawaan, nama baik dengan cara yang batil. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Syiah, dan itu terkenal dari dulu sampai sekarang. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan melaknat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sungkan-sungkan menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. La haula wala quwwata illa billah. Berkata Amir bin Syarahbil, seorang ulama tabi'in, apabila ditanyakan ke umat Yahudi
Siapa yang terbaik dari agama kalian? Umat yang terbaik dari agama kalian, umat yang mana? Mereka akan menjawab, yang terbaik dari umat kami adalah sahabat-sahabat Musa. Apabila ditanya kepada orang Nasrani, siapa umat yang terbaik dari agama kalian? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat Isa. Apabila ditanya kepada orang Syiah, siapa yang terburuk dari umat Islam? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat Muhammad. Haula'i yuriduna an yat'anu syuhudana wal jarhu bihim aula fahum zanadiqah. Mereka ingin mencela dan mencaci saksi-saksi sejarah agama kita, dan untuk mereka cacian itu lebih berhak, dan mereka adalah kaum zindik, kata Amir bin Syarahbil. Para sahabat Nabi, orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran, dengan nas Al-Quran mereka mulia. Bagaimana kita akan mencacinya? Jadi kita tidak perpanjang. Para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah untuk diamalkan, ilmu dipelajari untuk diamalkan. Dan sesungguhnya kekuatan umat Islam adalah ketika mereka mengamalkan ilmu mereka, ketika mereka mengamalkan agama mereka. Umat Islam baru akan kuat apabila syariat Islam mereka implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi kalau kemudian agama berbicara lain, budi pekerti dan pekerjaan dan aktivitas dunia berbicara lain, maka itulah asal usul, asal muasal virus untuk jatuhnya agama Islam. Hancurnya agama Islam karena umat Islam rame-rame meninggalkan syariat Islam. Jangan salahkan orang kufar yang memasukkan virus ke dalam umat Islam, karena memang itu sudah ada dari dulu. Tapi salahkan umat Islam yang mau menerima virus tersebut. Salahkan umat Islam yang tahu itu adalah pancingan dan umpan, tapi masih mereka makan. Salahkan mereka yang bahkan mengatakan pancingan dan umpan itulah yang terbaik, itulah yang gaul, itulah yang tren, itulah yang mode, itulah yang hebat, itulah yang bagus, itulah yang lain sebagainya. Sehingga di bumi pertiwi yang mayoritas muslim, apalagi di negeri kita seperti ini, sulit membedakan mana yang Maryam dan mana yang Maria. Sulit membedakan mana yang Sulaiman, mana yang Salman. Sulit membedakan. Bajunya sama, cara bergaulnya sama, yang satu tidak ke gereja, yang satu juga tidak ke masjid. Sama-sama mabuk, sama-sama pacaran. Dan mungkin kalau Maryamnya lebih minim pakaiannya dibanding Maria. Sudah tidak ada beda secara zahir. Kaum muslimin dan muslimat, ketika Islam itu rendah, ketika Islam itu hancur, itu karena ulah kita meninggalkan agama Islam, karena ulah umat Islam meninggalkan syariatnya. Dan itu ada di dalam hadis Nabi SAW, kalian akan diberikan kehinaan apabila kalian tidak mengikuti perintahku, dan kalian akan dimuliakan oleh Allah kalau kalian menjalankan syariat dan perintahku, kata Rasulullah SAW. Maka kehinaan yang sekarang diderita oleh umat Islam, yang mana umat Islam tidak pernah sampai kepada titik sehina ini, itu karena ulah kita juga yang rame-rame meninggalkan syariat. Kita yang saya maksud bukan kita yang ada di sini, tapi kita mayoritas umat Islam secara umum, dan hukum diambil secara mayoritas umum. Kalau ingin kemudian menjunjung tinggi agama Islam, bukan dengan slogan, bukan dengan lengan, tapi dengan amal. Amalkan Islam itu. Kalau sudah tahu itu maksiat, jauhi. Kalau sudah tahu itu haram, tinggalkan. Kalau sudah tahu itu wajib, kerjakan. Sekarang masjid-masjid mengeluh kekurangan jamaah.
Kadang kita temukan sebuah masjid azan zuhur tidak ada, azan asar tidak ada. Kita tanya, kenapa Pak? Percuma, nggak ada yang datang sholat. Kemudian kadang-kadang kita bertemu masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imamnya, dia yang makmumnya. Kaum muslimin mulai memusuhi masjid, penuhnya 1 kali dalam seminggu. Apa bedanya kita dengan orang luar? Setiap pengurus masjid ingin memperbesar masjid karena sudah meludak. Semuanya berkata, beludak Ustadz, susah sholat Jumatnya sampai keluar. Gak pernah ada pengurus masjid itu bingung untuk memperluas masjid. Payah Ustadz, beludak sampai keluar sholat subuh, itu belum pernah ada. Jadi kekuatan umat Islam ada dalam amal. Ana pernah dengan beberapa jemaah masjid membuat hitung-hitungan rekayasa, asal buat saja. Tetapi ada sedikit menunjukkan kepada kita suatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Saya mengatakan dunia sekarang ini ada 1 miliar umat Islam, katakanlah 1 miliar, kita ambil angka yang genap. Kira-kira dari 1 miliar umat Islam di dunia, berapa persen yang sholat? Ada yang menjawab 40%, 30%. Kita ambil yang paling tinggi, 40% yang sholat. Baik, dari 1 miliar 40% tinggal berapa? Tolong siapkan kalkulator. Tinggal berapa? 400 juta. Saya tanyakan lagi, dari 400 juta yang sholat, berapa persen yang sholatnya itu nggak pernah kosong, nggak pernah absen gitu? Kan ada juga orang sholat tapi kadang-kadang ya sudah lewat, nanti aja lah, besok lagi. Berapa persen yang memang betul-betul full sholatnya itu full? Berapa persen? Ada yang bilang dari 40% itu 50%-nya. Dari 400 juta 50% yang nggak pernah bolong-bolong sholatnya. Dari 400 juta 50%-nya tinggal 200 juta. Saya tanyakan lagi, dari 200 juta berapa persen yang setiap yang laki-lakinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pergi ke masjid sholat, nggak mau di rumah? Akhirnya yang menjawab 10% Ustaz. Angka paling tinggi 10%. 200 juta tinggal 10%. Berapa dari 200 juta? Hah? 20 juta. Tinggal 20 juta. 20 juta dari 1 miliar loh. Saya tanya lagi, yang hadir sholat ke masjid berapa persen yang ketika imam baca ayat dia faham maknanya? Berapa persen? 5%. 5% dari 20 juta tinggal 2 juta ya? 5% dari 10 juta berapa? Hah? Berapa? 4 juta. Tinggal 4 juta. 1 juta. 1 juta Pak. Yang begitu imam bacaan salat dia paham maknanya, mengerti dia makna apa yang dibaca oleh imam, sehingga bisa dia menangis di belakang imam. 1 juta. Saya tanya lagi, dari 1 juta yang paham apa yang dibaca imam, berapa persen yang benar-benar mengamalkan apa yang dia pahami? 5% Ustaz. 5% dari 1 juta tinggal berapa? 200.000. Itulah kekuatan umat Islam yang sebenarnya. Itulah kekuatan umat Islam yang sebenarnya. 200.000 untuk mengalahkan dunia, nggak kuat. Sahabat Nabi yang bersama Nabi SAW semuanya faham apa yang dibaca Rasulullah, mengerti apa yang dibaca Rasulullah, mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka kuat.
Kalau yang 200.000 dibagi per negara Islam, berarti satu negara satu orang, ya kan? Satu negara cuman dapat satu orang. Bagaimana Indonesia mau dibenarkan oleh satu orang? Tak bisa. Makanya lemah ketika ilmu sudah hilang, amalan pun hilang. Maka seperti yang saya katakan tadi, inilah hitungan-hitungan kasar, entah benar entah tidak, tapi adalah taksiran saja. Akan tetapi insya Allah tidak jauh lari lah. Ikhwani wa akhwati fiddin. Jadi kita belajar ilmu agama untuk kita amalkan. Begitulah para sahabat Nabi hidup. Belajar agamanya bukan sekedar untuk tahu, kemudian marah-marah sama orang, emosi, berdakwah dan tidak. Diamalkan. Dan ini menunjukkan kepada kita kaliber para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat Nabi selalu ingin dicintai oleh Allah. Ditunjukkan oleh hadis ini. Apabila aku amalkan, aku dicintai oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Apa itu zuhud? Zuhud adalah berpaling dari sesuatu karena merasa tidak terlalu membutuhkan, atau meremehkan sesuatu, mencabut keinginan yang berlebihan untuk sesuatu. Itu adalah makna daripada zuhud. Diperintahkan oleh Allah kita berpaling daripada dunia, menganggap remeh dunia, mencabut keinginan kita yang memuncak untuk menguasai dunia, keinginan kita yang berlebihan untuk mencapai derajat di dunia. Ikhwani wa akhwati fiddin, dunia di mata syariat Islam kecil sekali, nggak ada artinya sama sekali. Apabila kita membaca Al-Quran, apatah lagi hadis-hadis Nabi Muhammad, selalu posisi dunia itu dilecehkan, diremehkan, dinomor duakan. Antum bisa baca ayat Al-Quran, salah satunya akan kita bawakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Insyaallah banyak kita yang hafal surat apa? Al-A'la. Akan tetapi kalian lebih banyak mementingkan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Di dalam ayat ini posisi nomor berapa dunia? Nomor berapa? Nomor dunia. Nomor 2. Kalian lebih banyak mementingkan kehidupan dunia kalian, padahal kalau kalian tahu akhirat itu jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal, namun kalian dunia aja. Teguran daripada Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka gembira berhasil dapat kepada dunia, berhasil menggapai dunia, gembira dengan dunianya, padahal tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang kecil, sebuah kenikmatan yang rendah sekali. Di dalam surah An-Nisa ayat 77, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakan wahai Muhammad, kenikmatan dunia itu kecil, sedikit, dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa.
dan kalian tidak akan dizolimi oleh Allah walaupun setipis fatil. Fatil adalah, pernah makan kurma? Makan kurma, di dalam kurma itu ada bijinya. Biji itu diliputi oleh sebuah kain tipis, kulit tipis. Kulit tipis pembungkus biji kurma, itulah fatil. Kalian tidak akan dizolimi oleh Allah di saat balasan datang di hari akhirat, walaupun kezaliman itu setipis fatil, kalian tidak akan dizolimi. Akan tetapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah, katakan wahai Muhammad, kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia kecil, akhirat lebih baik. Di dalam surah Al-Qasas, Allah bercerita tentang Qarun. Allah bercerita tentang Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar. Allah bercerita di dalam Al-Quran, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar memamerkan kekayaannya. Bayangkan Qarun keluar pamer kekayaan. Orang kaya paling kaya yang sampai saat ini belum terlawan oleh siapapun. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekuasaan dan kekayaan Fir'aun, Qarun, kunci-kunci gudang Qarun kalau dikumpulkan, diangkat oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih, nggak terangkat. Bukan karena besarnya, tapi karena banyaknya. Saya pernah melihat film kartun Arab Saudi, entah siapa yang buat di Arab Saudi, saya melihatnya, itu nggak bisa ngangkat karena kunci gudangnya terlalu besar, jadi dibuat besar-besar. Itu siapa yang ngangkatnya, siapa yang mutarnya. Jadi bukan karena besarnya, tapi karena banyaknya kunci gudangnya, diangkat oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih. Katakanlah atlet-atlet angkat berat, beberapa orang ngangkat kuncinya saja nggak terangkat. Padahal kunci itu kumpulkan kuncinya, masih bisa kita angkat pakai jari kelingking kita. Bagaimana kalau ini semuanya adalah emas batangan? Berapa duit? Jangan ngayal ya. Enggak juga nih, emas batangan semua. Berapa duit? Kuncinya masih bisa kita angkat pakai kelingking kita. Bayangkan itu dikumpul sampai nggak kuat ngangkatnya. Berapa kekayaan Fir'aun? Qarun. Berapa kekayaan Qarun? Satu hari dia keluar pamer kekayaan. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Ketika iringan-iringan itu keluar, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Andaikan, kalau kita juga dapat seperti yang didapatkan oleh Qarun, sungguh dia beruntung dapat harta dan jatah dunia yang sangat banyak. Kalau kita melihat orang kaya, kemudian mata kita hanya tertuju kepada hartanya, ini kelompok qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, berkata orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Andai kita juga punya yang sama. Melihat Mercy lewat, andai Mercy itu punya saya. Ngayal. Jangan. Wa qala alladziina utul ilma wal iman, berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan iman, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khair, pahala yang Allah siapkan jauh lebih baik. Allahu Akbar. Liman amana wa amila salihah, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang Allah siapkan untuk kalian kalau mau beriman, mau beramal saleh, jauh lebih hebat daripada harta si Qarun.
Silahkan untuk buka surat Qasas, silahkan baca tafsirnya. Kita akan menemukan penekanan yang luar biasa dari Allah bahwa pahala yang Allah berikan kepada kita lebih baik. Walau annahum, dalam surah Al-Baqarah, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairan law kanu ya'lamun. Andai mereka beriman, andai mereka bertakwa, maka pahala yang Allah siapkan untuk mereka jauh lebih baik andai mereka tahu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan, kalian akan temukan itu di sisi Allah, mendapatkan balasan yang lebih baik, yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah membayangkan dunia dan seisinya milik kita? Nggak bisa kita bayangkan. Mana bisa membayangkan semua dunia ini milik kita, semua emas di dunia ini milik kita, semua uang di dunia ini milik kita? Siapa yang bisa membayangkan? Nggak bisa. Tapi pahala salat sunat fajar hanya 2 rakaat, hanya 2 atau 3 menit. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu pahala salat sunat, pasti pahala salat wajib lebih hebat. Nggak mungkin pahala salat wajib lebih ringan daripada pahala salat sunat, nggak mungkin. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak pernah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Itu yang paling Allah cintai, pahalanya paling besar. Maka orang yang benar-benar melaksanakan 5 kali sehari semalam, wallahi, demi Allah, dia telah mengumpulkan kekayaan 5 kali dunia dan lebih hebat daripada itu. Tapi nggak sekarang diberinya, Pak. Nggak sekarang diberinya, Bu, nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak berguna harta lagi, tidak berguna lagi anak dan keturunan. Yang bermanfaat adalah amal saleh. Nanti hari pembalasan, pada hari di mana orang tidak lagi dizalimi. Karena yang hakimnya adalah hakim yang paling adil, yang maha adil, yang tidak pernah menzalimi manusia, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka orang yang sholat 5 kali sehari semalam, pahala untuk dia lebih mulia daripada 5 kali dunia. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Perbandingan antara dunia dan akhirat bagaikan kalian pergi ke laut, lalu 1 jari kalian celupkan ke dalam air laut, kalian angkat, berapa air yang terbawa di jari kalian, itulah kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Mau yang mana, Mas? Mau air yang di sini? Dan itu pun dibagi-bagi loh. Kenikmatan dunia ini dibagi-bagi, yang segini, yang terbawa oleh jari dibagi-bagi, miliarder dunia. Kita dapat jatah berapa sih? Maka aneh kalau ada orang yang mau berbuat maksiat hanya untuk menggapai kehidupan dunia. Maka aneh ada orang yang mau mengurangi timbangan, ada orang yang mau bersumpah dengan sumpah palsu atas nama Allah hanya untuk kenikmatan dunia. Aneh bagi orang-orang yang mau berbohong, menyatakan modal saya sekian padahal tidak sekian, hanya untuk dapat menarik perhatian pembeli untuk bisa membeli. Mengurangi timbangan,
Kadang yang dikurangi timbangan paling hanya 2 ons, 3 ons, dan harganya sekilo cuma 15.000. Berapalah keuntungan yang didapatkan dari 2 ons, 3 ons yang 1 kilonya 15.000? Kalau kita beli duku 2 kilo pak, 2 kilo, timbang lagi cuman 1 kilo lah, 8 on, 1 kilo 7 on. Berarti 1 kilonya dia korupsi 1,5 on. Berapalah 1,5 on dari 1 kilonya duku? Subhanallah. Tapi manusia mengejar itu, dan dia korbankan akhiratnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita kemudian selalu ingat akhirat, wallahi demi Allah, kita tidak akan mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena Allah menjanjikan yang lebih baik, sementara kita mengejar sesuatu yang sangat hina. Dunia dikatakan dunia, artinya lemah, rendah. Dunia itu rendah. Dunia diberi nama dunia karena dia rendah, tidak tinggi, tidak mulia. Di mata agama Islam seperti itu. Riwayat Imam Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, "Lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbah." Seandainya harga dunia ini di sisi Allah sama dengan harga 1 sayap nyamuk, ambil dunia dan kemegahannya, taruh di timbangan. Ambil 1 sayap nyamuk, taruh di timbangan. Sama beratnya, kualitasnya, dunia dan seisinya di sisi Allah dengan 1 lembar sayap nyamuk. Allah tidak akan mau memberikan orang kafir 1 tetes air minum pun. Maka dunia, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang harus kita pandang hina. Hina bukan berarti kita abaikan, tidak mau tahu, tidak peduli, tidak megang-megang, bukan itu. Berbagai macam definisi para ulama tentang makna zuhud, tapi makna zuhud yang paling tenar, yang paling digemari adalah makna zuhud yang dinukilkan dari seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari tentang apa itu zuhud: az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadillah wa an takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha baqiyat laka. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bukanlah zuhud di dunia itu dengan mengharamkan yang halal atau menghambur-hamburkan uang kekayaan, akan tetapi zuhud di dunia itu adalah ketika kamu tidak merasa apa yang ada di sisimu lebih berharga, lebih kamu yakini, lebih kamu pegang daripada, lebih kamu harapkan daripada apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar ketika musibah datang, rasa harapmu untuk pahala musibah lebih besar daripada rasa harapmu harta yang tadi pergi bersama musibah datang kembali dan tetap ada di sisimu. Itu definisi dari siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Dan itu juga dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang masyhur. Kita bahas definisi zuhud menurut imam, seorang ulama, seorang sahabat mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Laisa az-zahadatu fid dunya, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia itu dengan cara mengharamkan yang halal atau dengan cara menghambur-hamburkan uang dan kekayaan. Bukan itu yang zuhud. Ada orang pengen zuhud di dunia, lalu apa yang dia lakukan? Saya pengen zuhud di dunia. Lalu bagaimana caranya? Saya tidak mau makan
makanan yang berdarah. Ikan berdarah, nggak mau. Ayam berdarah, nggak mau. Yang berdarah nggak mau. Lalu makannya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, sesuatu yang berdarah, nggak berdarah pokoknya. Kenapa? Karena kalau kita makan yang berdarah, biasanya yang makan berdarah itu binatang, macan, singa, dan yang lainnya. Buaya itu selalu menyerang bangsa-bangsa yang berdarah supaya hilang dari diri kita keinginan untuk dunia, hilang nafsu-nafsu binatang yang ada dalam diri kita. Jangan makan yang berdarah, makan dedaunan saja, makan buah-buahan saja. Pernah ketemu? Ada? Jadi kita tidak pernah berbicara sesuatu yang dibuat-buat. Itu ada dalam realita kehidupan manusia, ada realita dalam kehidupan kaum muslimin, dan bahkan dianggap agama. Padahal pada waktu itu dia telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Bukankah ayam halal? Ayam halal. Allah mengizinkan Anda makan ayam, kenapa harus tidak makan ayam? Tahukah Anda Rasulullah memakan unta? Berapa darahnya unta? Para sahabat Nabi SAW pernah pergi berperang, lalu mereka bertemu. Ketika makanan habis, bertemu dengan seekor hewan, seekor ikan yang sangat besar sekali, terdampar. Diterangkan dalam sejarah, kalau orang penunggang kuda berjalan di bawah lekukan tubuh ikan tersebut bisa lewat. Berapa besarnya ikan? Pernah lihat ikan sebesar itu? Itu berapa darahnya itu? Dimakan oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian ditanyakan, setelah pulang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW tentang itu. Rasulullah membolehkan. Itu berapa darahnya? Ikan sebesar itu berapa darahnya? Jadi jangan pernah buat sesuatu kaidah yang agama kita telah menghalalkan lalu kita haramkan atas nama zuhud. Nggak boleh. Ada menuan kambing, menu jamuan kambing, nggak makan. Dia makan daun-daunnya saja. Kenapa? Zuhud, supaya enggak zuhud itu. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Yang halal ya tetap halal, nikmati. Kulu mimma razaqakumullah fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian di dunia, yang halal dan yang baik. Allah telah terangkan mana yang halal, mana yang baik untuk kita makan. Yang enggak boleh kita makan itu yang haram-haram. Maka yang halal jangan diharamkan atas nama zuhud, nggak boleh. Wala idha'atil mal, bukanlah zuhud itu menghambur-hamburkan harta. Enggak. Ada rumah dijual, ada apa dijual, lalu hidup seadanya, pakai baju compang-camping, bukan itu yang zuhud. Salah. Bukan dengan menghambur-hamburkan uang seperti itu. Memang Rasulullah SAW sampai kepada kehidupan yang mungkin kalau ditelik dalam kehidupan kita, kehidupan yang sangat sederhana, atau mungkin dalam kehidupan kita sekarang garis kemiskinan, karena pernah 2 bulan lamanya nggak hidup tungku Aisyah karena nggak ada yang mau dimakan. Lalu Aisyah ditanya, kalian makan pakai apa? Pakai aswadan, air dan kurma saja. 2 bulan lamanya. Ayo, siapa yang zuhud di antara kita? Rumah beliau kecil, tetapi beliau tidak menghambur-hamburkan uang, tidak membiarkan dunia hanyut begitu saja. Yang penting nggak ada dari saya, bukan begitu. Rasulullah adalah orang yang memperhitungkan segala sesuatunya. Memang Rasulullah sampai kepada titik itu, akan tetapi kita tidak akan pernah sampai kepada titik yang sampai kepadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak kuat. Rasulullah bisa begitu karena sudah terlalu hebat iman beliau sampai kepada puncaknya, terlalu hebat zuhud beliau sampai kepada puncaknya. Kalau kita belum mampu, jangan coba-coba buat dulu. Karena harta pada dasarnya suatu yang halal untuk kita nikmati. Selagi kita mendapatkannya dengan cara yang halal, lalu kita pakai untuk cara yang halal, dibolehkan oleh Allah. Kenapa harus kita buang-buang kalau memang kita belum kuat? Oleh karena itu bertahap kita belajar zuhud. Contoh,
Ada uang 450 juta. Kita mulai berpikir, beli apa ya? Mobilnya Camry atau Innova saja. Orang yang zuhud pertama, dia berkata, saya beli Camry ajalah, ada sisa 100 juta saya infakkan ke Hang FM. Hebat. Dia beli, sisa 100 juta dia infakkan ke Hang FM. Ada lagi yang lebih hebat. Lah ngapain Camry kecil, sedan, pajaknya mahal, orangnya sedikit, beli Innova aja. Sisanya 150 juta, 200 juta infakkan. Yang lebih hebat yang kedua. Ada yang lebih zuhud lagi berkata, Kijang juga nggak mahal, lebih mahal Innova daripada Kijang. Terlalu besar, susah masuk gang, beli Kijang aja lah, beli Kijang. Sisanya infakkan. Sampai ada yang beli Keri, sisanya infakkan. Ada yang beli carry second, sisanya infakkan. Itu semakin lama semakin zuhud ke bawah dia. Tapi sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupan imannya. Jangan dipaksakan ketika kita tidak mampu. Ada orang yang pernah datang kepada saya dan bertanya, Ustaz, mungkin setelah mengkaji tentang zuhud di dunia, bagaimana kita dengan harta, dia bilang begini, Ustaz tahu saya punya sebuah rumah, saya punya 2 mobil, saya punya toko, beberapa buah, apakah semua itu harus saya jual? Lalu saya infakkan untuk dakwah semuanya, dan saya hidup di rumah yang mungil kecil saja. Apakah harus begitu di dunia ini? Karena Rasulullah seperti itu. Pertanyaan saya kepada saudara kita itu, Pak, sanggup nggak? Yang kita tanya itu, sanggup nggak, Pak? Jangan kemudian rumah terjual, mobil terjual, ruko terjual, sudah diinfakkan di jalan Allah, mulai banyak menung. Gitu loh. Jadi zuhud itu akan tumbuh sesuai dengan kadar keimanan kita. Dia tidak bisa dibuat-buat. Maka tumbuhkan keimanan, bersamaan akan tumbuh zuhud di dunia. Sahabat Nabi bisa seperti itu karena keimanan mereka luar biasa. Nabi bisa seperti itu karena keimanannya sampai kepada titik puncak. Kalau kita belum sampai, jangan dipaksakan dulu. Bukanlah zuhud itu dengan menghambur-hamburkan uang yang penting nggak ada di sisi saya. Bukan itu. Zuhud itu pergi kemana-mana, istri hamil, istri mau melahirkan nggak peduli, anak mau cari makan di mana nggak peduli, serahkan kepada Allah. Itu bukan zuhud, itu nggak tanggung jawab. Karena kita juga ada perhitungan dunia secara syariat. Anda sebagai orang tua wajib mencari nafkah. Anda sebagai suami wajib untuk perhatian apa yang dibutuhkan oleh istri Anda. Rasulullah berdakwah, tapi istrinya diayomi, anaknya diayomi, nggak ada yang terlantar. Adapun kita mau keluar sekian puluh hari, kemudian anak hidup terserah dia, istri terserah saya, makan terserah mereka dengan dalil, semua itu Allah yang ngatur. Itu bukannya zuhud. Rasulullah zuhud di dunia, tapi tidak pernah melantarkan kewajiban beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan dengan pakaian compang-camping, bukan itu yang zuhud. Bisa saja orang kaya zuhud, bisa saja orang miskin enggak zuhud. Bagaimana caranya? Orang kaya yang zuhud, dia benar-benar hartanya disaring, masuk ke saya harus yang halal, nggak boleh yang nggak halal. Itu orang zuhud. Walaupun punya kesempatan, tinggal tangan 50 juta sampai ke rekening Anda, saya nggak mau kalau itu untuk hal yang haram. Itu zuhud. Tinggal tanda tangan Pak, 1 miliar kita transfer, enggak, saya tidak mau disuap, saya menjalankan walaupun gaji saya hanya 5 juta 1 bulan, enggak apa-apa, cukup bagi saya yang 5 juta 1 bulan, enggak perlu 1 miliar Anda ambil, bawa sana, bukan saya orangnya, Anda salah alamat. Itu yang zuhud. Orang miskin, aduh, di mana lagi cari uang nih, ya Allah, payah. Lalu orang tuh udah beli mobil, kita juga belum juga lagi harta kita. Padahal dia miskin, itu nggak zuhud. Matanya selalu melihat pada dunia. Ikhwani wa akhwati fillah. Walakinna zahada, akan tetapi zuhud, kata Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Muslim Al-Khawlani, alla takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadillah.
Jangan pernah apa yang ada di sisimu itu jauh lebih kamu harapkan daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harta yang ada padamu anggap remeh aja, nggak ada apa-apanya. Allah lebih kaya, Allah lebih memiliki yang lebih daripada ini. Baik rezeki dalam konsep dunia, yaitu rezeki dunia yang ada di sisi Allah lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Atau akhirat. Akhirat jauh lebih baik untuk kita kejar daripada dunia yang ada di tangan kita. Jadi kita tidak sungkan-sungkan mengeluarkan dunia untuk mengejar akhirat. Tidak sungkan-sungkan untuk berkorban dunia agar akhirat kita baik, agar akhirat kita nyaman, agar akhirat kita bagus. Sebuah cerita tentang zuhud dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Utsman datang dari perdagangan jarak jauh, perjalanan panjang dengan membawa 600 ekor unta yang di atasnya penuh dengan makanan, perdagangan dan yang lainnya yang akan dijual lagi. Saudagar kaya, saudagar besar radhiyallahu taala anhu. Dia temui kaum muslimin di kota Madinah dalam keadaan paceklik, kekurangan makanan, barang sedikit. Dan hukum pasar, kalau barang langka harga melonjak, betul kan? Maka Utsman didatangi oleh para pedagang. Ayo kami beli. Ketika Utsman tahu kaum muslimin sedang membutuhkan, kami beli. Utsman coba tawar-menawar, berapa kalian sanggup memberikan keuntungan? Ada yang bilang 100%. Utsman bertanya, siapa lagi yang sanggup membayar lebih daripada itu? 200%. Utsman bertanya, siapa lagi yang sanggup membelinya lebih daripada itu? 300%. Utsman bertanya, siapa lagi yang sanggup? 400%. Utsman bertanya, siapa lagi yang sanggup lebih daripada itu? Pedagang mulai bilang, siapa lagi yang bisa memberimu lebih daripada itu, wahai Utsman? 400% ada yang berani. Kalau kita di posisi itu, kamu yang menang tender 400%. Apa kata Utsman? Aku akan menjualnya kepada yang sanggup membelinya minimal 10%, 10 kali 1000%, 10 kali lipat. Maka Utsman radhiyallahu anhu menginfakkan seluruhnya kepada kaum muslimin. Ia ingin Allah yang membeli hartanya dengan balasan akhirat. Ini orang zuhud di saat kaum muslimin membutuhkan, dan dia mendapatkan keuntungan berlipat ganda, tidak tergiur dengan keuntungan lipat ganda dunia ketika sahabat-sahabatnya, saudaranya membutuhkan dirinya. Bayangkan antum pergi proyek ke Kalimantan 6 bulan lamanya, begitu pulang ke Batam membawa keuntungan 10 miliar. 10 miliar itu ternyata dibutuhkan oleh kaum muslimin, semuanya ambil di 10 miliar. Perdagangan 6 bulan saya serahkan semuanya untuk jalan dakwah. Siapa yang sanggup seperti itu? 600 ekor unta bukan sedikit, ditambah lagi makanan, ditambah lagi pakaian, perdagangan dan yang lainnya, diinfakkan semuanya oleh Utsman. Maka kalau kita boleh membuat permisalan dunia sekarang, kita adalah pergi proyek 6 bulan, 1 tahun namanya, pulang dengan keuntungan 10 miliar, dibagikan semuanya kepada kaum muslimin untuk jalan dakwah. Allahu Akbar. Siapa yang sanggup? Inilah orang zuhud. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengharapkan apa yang di sisi Allah lebih daripada apa yang ada di dunia. Jadi apa yang ada di tangan kita, harta yang kita miliki, anggap remeh saja. Yang di sisi Allah jauh lebih banyak kok. Kalau antum infakkan ini, Allah ganti lagi dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Rasulullah berjanji, mana kasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta. Jadi selalu bertambah harta ini. Memang kelihatannya berkurang, tetapi Allah menjanjikan nilai tambah. Maka infak, kalau antum coba untuk menata infak kita semakin bagus, antum akan melihat kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, dengan syarat dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jangan harapkan balasannya dari Allah saja. Jangan sogok Allah dengan harta. Lakukan ikhlas kepada Allah, Allah akan mengerti bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas.
Berikutnya, zuhud kata Abu Dzar, antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha baqiyat lak. Engkau lebih ingin pahala daripada musibah yang menimpamu lebih daripada harta yang hilang bersama musibah tersebut. Jadi ketika musibah datang melanda, ruko terbakar, usaha macet, atau dimaling orang, uang dilarikan, naudzubillah min dzalik, itu musibah. Yang ada di hati orang-orang yang zuhud, yang dia harapkan pahala Allah, bukan harta itu kembali, bukan itu. Dia lebih berharap ganjaran pahala ketika Allah mengujinya dengan musibah. Itu yang sangat dia harapkan dibanding harta itu datang lagi, atau data harta itu tetap bertahan. Dia sadar ini semua titipan Allah. Allah sudah mengambilnya dengan jalan seperti ini. Ya Allah, aku ridho terhadap keputusanmu, aku mengharapkan balasan darimu ya Rabb. Itu yang dia lakukan, menandakan akan hinanya dunia di hatinya, akan kerdilnya makna dunia di hatinya. Kalau kita, banyak orang dikasih uang, ini dikasih orang, tiba-tiba dikasih orang 10 juta, hilang 5 juta, pikirannya 5 juta padahal dikasih orang. Jadi hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan zuhud. Ditambahkan definisi Abu Dzar Al-Ghifari oleh seorang ulama di zamannya bernama Yunus bin Maisarah. Beliau berkata, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawaan. Dan hendaklah dalam menjalankan kebenaran, yang memujimu dan yang memakimu sama derajatnya. Anda sudah tidak peduli lagi dengan manusia. Kalau seandainya Anda sudah menjalankan kebenaran, Anda tidak peduli siapa yang memuji dan tidak peduli siapa yang memaki. Berkata Imam Ibn Rajab, barang siapa yang dunia di hatinya tumbuh dan membesar, maka dia akan mencintai pujian manusia dan tidak akan suka dengan cacian dan makian orang. Dan boleh jadi hal itu membawanya dan menggiringnya untuk meninggalkan kebanyakan daripada kebenaran, takut celaan manusia, atau membawanya kepada mengerjakan banyak daripada kebatilan, harap pujian manusia. Beliau lanjutkan, barang siapa yang sudah sama di sisinya orang yang memuji dan orang yang mencaci, kalau dia sudah berada di atas kebenaran, dia tidak peduli lagi sama antara pujian dan cacian baginya. Ini menunjukkan telah jatuhnya, hilangnya derajat makhluk di dalam hatinya, dan hatinya telah dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita sudah berada di atas hak, di atas jalan yang hak, maka suatu sifat yang kita berusaha untuk menggapainya, dan itu tidak bisa dengan mudah, antara pujian dan makian samakan saja. Itulah poin zuhud yang ketiga. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berhadapan dengan dunia. Hadis ini juga menunjukkan bahwa banyaknya manusia dimurkai oleh Allah karena terjerat oleh dunia. Banyaknya manusia yang dibenci oleh Allah terjerat oleh dunia, oleh nikmat dunia, hanyut oleh nikmat dunia. Dari mana buktinya? Buktinya orang yang sanggup zuhud di dunia pasti Allah cintai. Berarti orang yang hanyut dengan dunia, larinya akan Allah murkai. Hanyut dengan dunia, sehingga tidak peduli antara halal dan haram, tidak peduli mana yang hak dan dia, mana yang bukan hak dia, mana yang punya orang, tidak peduli. Yang penting dia dapat. Ikhwani wa akhwati fiddin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah terlepas dari cengkraman belenggu dunia. Dan itu ada beberapa bukti sejarah dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah apa yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Rasulullah, aku ingin mewasiatkan seluruh hartaku
untuk Allah dan Rasulnya. Seluruh hartamu. Kata Rasulullah, jangan wahai Sa'ad. Kalau begitu setengahnya wahai Rasul. Kata Rasulullah, jangan wahai Sa'ad. Kalau begitu sepertiganya wahai Rasul. Sepertiga saja, dan sepertiga itu banyak wahai Sa'ad. Engkau meninggalkan keluargamu punya harta itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin, yatakaffafunan nas, mereka mulai meminta-minta kepada manusia. Yang kita garis bawahi adalah yang pertama, wahai Rasul, saya ingin mewasiatkan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Untuk Allah dan Rasulnya, seluruh hartanya. Di kejadian yang lain dari Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah bermusyawarah untuk perang Badar, apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadayka fahkum fiha ma syi'ta, wa hadhihi anfusuna baina yadayka fa'mur bima syi'ta, walau khutta binal bahra la khudnahu ma'ak. Wahai Rasulullah, ini di hadapan engkau ada harta-harta kami. Berbuatlah semaumu wahai Rasul, apa yang kamu inginkan dari harta kami, lakukan. Dan di hadapanmu ada jiwa-jiwa kami. Perintahkan apa yang engkau mau perintahkan kepada kami. Apa yang engkau mau perintahkan, perintahkan wahai Rasul. Kalau engkau perintahkan kami, walaupun menyelam ke dalam lautan, kami akan lakukan. Garis bawahi yang pertama, inilah harta-harta kami. Perbuatlah sesukamu wahai Rasul, semaumu. Kamu mau apa dengan harta kami, lakukan. Orang-orang yang sudah keluar, jeratan dunia sudah keluar di hatinya, maka tidak sungkan-sungkan berinfak, tidak sungkan-sungkan menawarkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah para sahabat Rasulullah yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Umar bin Khattab, dan guru mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah baru bangun dari istirahat siang, yang mana jejak daripada tikar yang beliau pakai berjejak di wajahnya, di tubuhnya. Melihat keadaan Rasul, Umar menangis. Melihat jejak-jejak tikar, kalau sudah berjejak di tubuh kita, alas tempat tidur kita, sudah pastilah tidurnya bukan di atas spring bed, ya kan? Di atas sebuah alas yang Umar menangis. Rasulullah berkata, ada apa wahai Umar? Umar berkata, ya Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik. Sementara penguasa Kisra dan Kaisar penuh dengan kenikmatan wahai Rasul, sementara engkau orang yang terbaik. Apa kata Rasulullah? Awafi syakin anta ya ibnal Khattab? Sudah masukkah keraguan di dalam jiwamu wahai anak Khattab? Ulaika ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka itu wahai Umar adalah orang yang dunianya, kebaikannya hanya ada di dunia. Lahumud dunya walanal akhirah. Untuk mereka dunia wahai Umar, untuk kita akhirat. Guru mereka semua dan guru kita semua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Semoga apa yang bisa kita bicarakan dalam waktu yang tidak panjang ini memberikan gambaran kepada kita apa itu zuhud. Bukanlah dunia zuhud itu dengan cara menghamburkan harta, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan tanggung jawab. Nabi adalah orang yang zuhud, tapi memegang kendali pimpinan di Madinah. Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang zuhud, tapi mereka pegang kendali dunia. Mereka memimpin umat Islam, mereka bertanggung jawab radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan dunia yang fana ini tidak kemudian menyeret kita untuk kemudian hanyut di dalamnya sehingga tidak peduli hukum Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan acara yang berikut. Pertanyaan pertama, Ustadz, ada tidak keutamaan khusus di akhirat nanti bagi kaum fakir miskin dibandingkan orang-orang kaya karena kebanyakan fadilah atau keutamaan sebagaimana disebutkan oleh hadis berada di pihak oleh orang-orang kaya, di mana dengan hartanya mereka dengan mudah dapat berinfak dan bersedekah?
Ada keutamaan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keutamaan disampaikan oleh Rasulullah tentang keutamaan orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan fakir, namun tentunya bersabar, tidak asal fakir. Yang fakir yang mana? Orang-orang yang bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia hidup di dunia tidak kaya raya. Keutamaan mereka di dalam hadis adalah bahwa orang fakir lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang kaya 500 tahun. 500 tahun lebih dahulu orang fakir masuk surga. Itu yang saya tahu tentang keutamaan kaum fakir di akhirat. Kalau lebih ringan. Ikhwan wa akhwati fiddin, menderita cuma 50 tahun, masuk surga 500 tahun lebih awal. Ya kan? Dan yang 50 tahun itu nggak menderita semuanya, saya yakin dan percaya. Nggak ada orang menderita 500 tahun, 50 tahun menderita selama-lama hidupnya. Nggak ada. Orang sekarang banyak bertanya, di mana letak keadilan Allah? Sebahagian miskin, sebahagian kaya. Sebagian banyak harta, sebagian sedikit hartanya. Sebagian lapang rezekinya, sebahagian sempit rezekinya. Di mana letak keadilan Allah? Letak keadilan Allah adalah dalam tangis dan tawa, dalam gembira dan kesedihan. Tidak ada orang kaya yang tertawa terus dan bahagia selama-lamanya, sebagaimana tidak ada orang miskin yang sedih terus dan menangis untuk selama-lamanya. Itu tidak ada. Siapapun Anda, siapapun kita, bagaimanapun derajat kita, bagaimanapun tingkat dunia kita, hidup kita akan terhiasi oleh tawa dan tangis, oleh bahagia dan kesedihan. Semua kita. Maka disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hartanya. Banyak orang kaya, ikhwan wa akhwati fiddin, gak bisa tidur. Kalau mereka tidur harus pakai, baru tidur. Gak bisa tidur. Kalau sudah tidak bisa tidur, mereka jalan-jalan pakai mobil, ngelihat orang miskin di toko jelek, di kedai-kedai kecil tidur enak di atas meja kasar. Ini orang kok bisa tidur dengan nyenyak, saya nggak bisa tidur. Itu nikmat yang telah Allah berikan. Walaupun Anda tidak tidur di atas spring bed, Anda bisa tidur nyenyak, bahkan nggak sadar digigit nyamuk. Itu nikmat. Sementara dia mikirin hutang, mikirin gaji karyawan, minggu depan harus bayar uang, nggak ada, nggak bisa tidur. Nikmat. Jadi bukan kenikmatan itu bukanlah harta. Kebahagiaan, kesedihan bergonta-ganti, tawa dan canda serta tangis bergonta-ganti, dan semua manusia mengalaminya. Dan ulama memastikan kepada kita, la husnun alaika wala surur wala usrun alaika wala raha. Tidak akan pernah selamanya kamu bersedih, sebagaimana tidak pernah selamanya kamu bahagia. Tidak pernah selamanya kamu susah, sebagaimana tidak mungkin selamanya kamu senang. Hidup di dunia itu berganti-ganti. Imam Syafi'i berkata, fa inna taqalibaz zamani ajibatun fa yawman tara yusra wa yawman tara usra. Sesungguhnya pergantian zaman, kondisi dan situasi adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, terkadang mudah dan terkadang susah. Apakah harta yang telah kita infakkan dan kita sedekahkan masih juga dihisab di akhirat nanti? Ya, dihisab untuk diberikan kepada kita ganjaran dan pahalanya. Dihisab juga. Karena seluruh kebaikan dan keburukan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seluruh kebaikan dan keburukan dihisab. Dihisab oleh Allah. Yang kebaikan akan diberikan ganjaran kebaikan, yang keburukan akan dibalas dengan ganjaran yang buruk.
Yang baik dibalas yang baik. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Ganjaran yang baik adalah yang baik. Yang buruk, jazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Keburukan sepertinya. Faman amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa mengamalkan amal saleh, dia akan menikmatinya. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang buruk, dia akan merasakannya. Kita tidak pernah dizolimi oleh Allah. Kita buat baik, Allah balas baik. Kita buat buruk, Allah balas buruk. Yang zalim itu adalah orang baik dibalas buruk, itu yang zalim. Maka kalau kita telah berinfak dengan harta kita, sungguh kita akan mendapatkan harta tersebut dihisab, tapi bukan untuk hal yang lain, akan tetapi diketahui berapa kadar kita akan mendapatkan balasannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasannya, min masar amin. Lebih utama mana di sisi Allah Azza wa Jalla? Orang miskin yang zuhud, yang soleh, dan orang kaya yang soleh. Lebih utama yang mana? Pertanyaan yang sangat indah sekali. Kalau antum boleh pilih, pilih yang mana? Hah? Orang kaya soleh, Pak. Itu pilihan kita ya. Di dalam buku ini ada dibahas mana yang lebih utama, miskin bersabar atau kaya bersyukur. Kalau ditanyakan kepada kita, semuanya jawab, karena kita punya prinsip di dunia kaya, di surga, di akhirat masuk surga. Maunya begitu. Sebenarnya kaya dan miskin bukanlah acuan. Banyak harta atau sedikit harta bukanlah acuan. Allah menguji orang yang kaya agar dia bersyukur. Allah menguji orang yang miskin agar dia bersabar. Sejauh mana kemuliaan seseorang bergantung sejauh mana syukurnya, dan bergantung sejauh mana sabarnya. Kalau si A sabarnya jauh lebih hebat daripada orang yang kaya, syukurnya tidak seberapa, maka lebih baik orang yang sabar. Ada orang yang sabar, ada orang yang miskin tapi tidak bersabar, ada orang kaya tapi bersyukur. Tingkat syukurnya lebih hebat dibanding orang fakir. Dia soleh juga tapi tingkat sabarnya nggak hebat. Lebih baik orang yang kaya. Jadi harta bukanlah rujukan atau batasan atau takaran untuk menjadi baik atau tidak baik. Harta tidak pernah dipandang oleh agama kita untuk baik atau tidak baiknya seseorang. Harta banyak adalah ujian, harta sedikit adalah ujian. Dua-duanya ujian. Dengarkan ayat tadi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama. Apabila Allah uji dia, Allah berikan rezeki kepadanya, Allah lapangkan rezekinya. Yang kedua, fa'amma wa amma idza mabtalahu, ketika Allah uji dia, faqadara alaihi rizqa, Allah sempitkan rezekinya. Lihat, yang kaya yang dapat nikmat ujian, yang miskin yang disempitkan rezeki ujian. Dua-duanya ujian. Islam tidak pernah memandang derajat manusia dari harta. Maka di sisi Nabi Muhammad, antara orang kaya orang miskin sama mendapatkan tempat di sisi Nabi Muhammad. Tinggal yang rajin, yang mau dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Waktu Nabi Muhammad untuk orang kaya, waktu Nabi untuk orang miskin sama. Perhatian Nabi Muhammad kepada orang kaya, perhatian Nabi Muhammad kepada orang miskin sama. Bukan harta itu yang membuat dia lebih. Jadi harta tidak pernah dijadikan titik. Berbeda dengan kita. Kita selalu, kita maksudnya manusia secara umum. Kalau sudah kaya mulai dipandang, kalau sudah kaya mulai dicari-cari, mulai kaya sudah mulai didekati. Kalau miskin sebalik. Ada sebuah ungkapan
peribahasa atau untayan beberapa bait dari orang Arab. An-nasu qad malu ila man indahu malu, faman indahu malu fannasu anhu malu. Manusia condong kepada orang yang punya harta. Ketika hartanya tidak ada, orang pun lari darinya. Wan nasu qad dhahabu ila man indahu dhahabu, wa man la indahu dhahabu fannasu anhu dhahabu. Orang akan pergi ke orang yang punya emas. Kalau orang tidak punya emas, maka orang pun pergi darinya. Wan nasu qad infaddu ila man indahu fiddatu, wa man la indahu fiddatu fannasu anhum faddu. Manusia akan bergerak mengerumuni orang yang punya perak. Kalau orang sudah tidak punya perak, manusia lari-lari bersama meninggalkan dirinya. Ditambah satu oleh guru saya di Madinah, wan nasu qad maraku ila man indahu maraku, wa man la indahu maraku fannasu anhu maraku. Orang akan mendekat kepada orang yang punya makanan. Kalau tidak ada makan, orang lari. Jadi bukan harta yang menjadi titik mulia atau tidak mulianya seseorang, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Wallahu ta'ala alam. Di mana-mana berlomba berbuat kebajikan atau ibadah, beramal. Apakah amal ini membuat seseorang masuk ke dalam surga? Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kalian masuk surga murni karena amalannya. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Orang bisa masuk surga ketika Allah merahmatinya, memberikan nikmatnya, memberikan keutamaan kepadanya. Allah muliakan dia dengan masuk surga. Bagaimana meraih nikmat Allah, bagaimana meraih rahmat Allah, bagaimana meraih keutamaan Allah? Dengan amal. Tapi masuk surganya kita bukan karena amal kita, tapi murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seluruh ayat yang bercerita tentang manusia yang masuk surga, di dalamnya mayoritas Allah mengatakan fadlan minallah, keutamaan dari Allah. Fadlan min rabbik, keutamaan dari Rabbmu. Dzalika huwal fadlul azim. Itulah keutamaan yang sangat besar, keutamaan dari Allah. Lalu amalan untuk apa? Amalan untuk melihat di mana jenjang kita di dalam surga Allah, di mana tingkat kita. Semakin kita baik, semakin tempat kita semakin tinggi. Tempat semakin tinggi, fasilitas semakin baik. Amalan untuk itu gunanya, bukan untuk masuk surganya. Masuk surga anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan berguna untuk menentukan tempat kita di surga Allah. Dan bab ini bisa antum baca ikhwani wa akhwat di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di jilid yang ketiga. Imam Ibnul Qayyim bercerita tentang bahwa amalan bukan untuk ganjarannya surga, bukan untuk itu. Tapi surga adalah keutamaan yang Allah berikan, dan amalan berfungsi untuk menentukan di mana jenjang kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu beramal, salah, karena amal itu meraih ridho Allah. Amal itu untuk meraih ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah pasti masukkan kita ke surga. Sebagaimana kaji kita tadi malam. Apakah tidak zuhud apabila seseorang berusaha mengumpulkan harta untuk berhaji? Iya, zuhud. Orang mengumpulkan harta untuk berhaji, zuhud. Orang berdagang, zuhud. Asal jangan dia melakukan yang haram. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi adalah seorang ulama yang terkemuka di zaman tabi'in. Plus beliau adalah saudagar kaya.
pedagang. Dan tentunya sebagai ulama, beliau berbicara tentang zuhud. Beliau berbicara tentang zuhud di dunia. Suatu hari Abdullah bin Mubarak al-Marwazi ditemui oleh sahabatnya. Suatu hari Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah ditemui oleh sahabatnya sedang membawa barang dagangan yang banyak. Banyak barang dagangannya, saudagar. Berkata sahabatnya, "Wahai Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, bukankah engkau yang bercerita kepada kami tentang zuhud di dunia? Lalu apa ini dagangan yang sangat banyak ini?" Ini perhatikan, nggak ada hubungannya zuhud di dunia dengan berdagang. Bukan berarti orang berdagang tidak zuhud, orang berbisnis tidak zuhud, salah. Ada apa? Engkau berbicara kepada kami tentang zuhud, namun kami temukan engkau sekarang membawa barang dagangan yang sangat banyak. Jawaban daripada Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, di sana sini masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan infak dan sedekah kita, yang membutuhkan zakat kita. Jihad masih membutuhkan dana untuk berinfak. Jihad masih membutuhkan dana untuk perlengkapan perang, membeli senjata dan yang lainnya. Jadi untuk berinfak, dijawab oleh Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, dagang ini bukan semata-mata untuk meraup keuntungan dunia, tapi juga untuk berinfak. Apa kata sahabatnya? Saya lupa apakah Fudail bin Iyad atau yang pokoknya ulama juga yang mengatakan. Dia berkata, "Ma ahsana hadza law iqtarana bihadza." Alangkah indahnya yang seperti ini, yaitu berbisnis apabila dikaitkan dan digandengkan dengan yaitu niat untuk berinfak. Alangkah indahnya bisnis kalau diniatkan untuk berinfak juga. Maka semangat kita akan terpicu dan terpacu untuk berbisnis kalau kita berniat dalam bisnis kita ada jatah untuk dakwah. Kalau antum tidak percaya, silahkan mulai dari bulan besok, jatahkan 5% dari gaji saya untuk dakwah. Perhatikan, 5% dari bisnis saya untuk dakwah. Tidak sanggup 5%, 2% dari keuntungan bisnis saya untuk dakwah. Maka lihat apa yang akan terjadi. Banyak orang yang tidak lupa ketika berbisnis, murni bisnis. Urusan infak tidak ada planning kan. Ketika Anda berusaha berbisnis, buat 3% dari keuntungan bersih untuk dakwah, 5% dari keuntungan bersih untuk dakwah. Kalau semua kita melakukannya, kita berbisnis, masing-masing 1% keuntungan bersih, 2% keuntungan bersih, 3 nggak banyak-banyak. Apalagi kalau sampai 50%, ya hebat kalian tuh. Tapi 3% aja cukup, 5% cukup masing-masing kita. Ketika mulai membuat usaha, 5% untuk dakwah, 3% untuk dakwah. Teman kita di Pekanbaru bikin usaha, 30% keuntungan untuk dakwah, 30%. Alhamdulillah. Walaupun kelihatannya berkurang dari keuntungan 30%, tapi usahanya makin maju, toko makin besar, apa yang dia jual semakin banyak, dan minat orang untuk membeli semakin banyak. Janganlah 30%, ambil 5% saja dari bisnis kita untuk dakwah. Tapi bisnis yang halal ya tentunya. Maka kita akan menemukan indahnya berbisnis, lezatnya berbisnis. Karena di balik ini ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Adapun sebagian orang sekarang memikirkan diri sendiri, dan itu sudah dikeluhkan kepada kita. Dia sudah punya bisnis bagus, dia tinggalkan. Katanya kalau berbisnis kita sibuk kita dibuatnya. Dia tinggalkan. Mari kita cukup, tabungan kita cukup sampai mati, sudah kita tinggalkan bisnis itu untuk dirinya saja. Orang lainnya mana? Saudara kita, bukankah saudara kita membutuhkan bantuan kita? Kalau memang kita sudah ada bisnis, jangan matikan, kembangkan, tapi usahakan untuk kaum muslimin, kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan dakwah Islam, kemaslahatan madrasah-madrasah Islam, masjid-masjid, yayasan-yayasan. Betapa banyaknya yayasan Islam membutuhkan uluran tangan kaum muslimin untuk pembebasan tanah, pembangunan lokal, pembangunan untuk yang lainnya. Siapa yang akan membantu kalau bukan kaum muslimin yang kemudian berniaga, berdagang, dan yang kemudian
mengulurkan tangan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ya, maka tidak ada larangan untuk hal yang seperti itu. Apakah kita harus zuhud sementara kita belum berhaji? Mohon maaf, berarti nggak paham pembicaraan kita tentang zuhud tadi. Haji bukanlah sesuatu yang menghalangi kita untuk zuhud. Ana mau nanya, bid'ah itu ada dua ya? Bid'ah hasanah satu, sama bid'ah dolalah. Betul tidak Ustaz? Yang mengatakan bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, siapa? Siapa yang mengatakan? Nabi? Enggak. Kalau Nabi apa yang beliau katakan? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh yang bid'ah itu sesat. Dalalah. Seluruhnya. Dan seluruh yang dalah itu di neraka. Nabi yang mengatakan. Lalu bid'ah terbagi dua. Ada yang hasanah, ada yang dalalah. Siapa yang mengucapkan? Guru saya Ustaz. Ya sudah. Ambil hadis, letakkan di sebelah kanan Anda. Ambil kata-kata guru, letakkan di sebelah kiri Anda. Silahkan bebas. Anda pilih yang mana? Mau pilih kata Nabi atau pilih kata guru? Mau pilih kata Nabi atau pilih kata Pak Ustadz? Silahkan pilih. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh yang bid'ah sesat. Guru kita, ustadz kita, buya kita mengatakan bid'ah terbagi dua, ada yang hasanah, ada yang dhalalah. Silahkan pilih, nggak usah payah-payah lah. Letakkan hadis sebelah kanan, letakkan perkataan ustadz sebelah kiri, silahkan pilih. Kita mau pilih yang mana? Ustadz, saya mau nanya lagi, bagaimana kalau kita jumpa barang orang di WC umum? Sudah kita kasih tahu, tapi tidak ada orang yang ngaku bahwa dia yang punya. Cari orang yang punyanya, umumkan. Ya, umumkan. Kalau kemudian barang itu barang akan hancur, manfaatkan. Ketika orang yang datang punya mencari, kembalikan. Tapi kalau barang itu tidak hancur, simpan. Kalau memang setelah diumumkan berapa lama tidak ada juga, pakai dulu. Ketika orang yang datang, kembalikan. Ustadz, ana mau tanya, kalau ada rubrik tanya jawab, jangan lagi tulis Ustadz saya mau tanya, mubazir tintanya. Ya, yang memang saatnya untuk tanya, tanya buat pertanyaan. Nggak perlu lagi Ustadz saya mau tanya, karena memang ini rubriknya pertanyaan. Jadi tidak perlu lagi. Jadi agak sedikit mubazir nulis itu, Ustadz saya mau tanya, nggak perlulah, karena memang saatnya untuk tanya jawab. Eman-eman sedikit pena itu nggak apa-apa. Agama apa yang pertama ada di dunia? Dan Nabi Adam apa agamanya? Tolong dijelaskan. Islam. Yang pertama dalam agama, dan agama yang ada di dunia adalah Islam. Agama Nabi Adam adalah Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, setelah wafatnya Nabi Adam 10 abad lamanya manusia di atas akidah, di atas tauhid, 10 abad lamanya, 1000 tahun. Setelah itu baru kemudian datang syaitan menyesatkan manusia. Jadi agama yang pertama, agama Nabi Adam adalah agama Islam. Dari mana kita tahu agama Nabi Adam adalah agama Islam? Hadis Nabi Muhammad, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi adalah saudara seayah, ibu mereka berbeda-beda, agama mereka satu. Maksudnya agama para nabi dan para rasul ama akidah. Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itulah akidah yang dibawa oleh Nabi Nuh, itulah akidah yang dibawa oleh Nabi Hud, itulah akidah yang dibawa Nabi Ibrahim, itulah akidah yang dibawa oleh Nabi Adam, itulah akidah yang dibawa oleh Nabi Musa, itulah akidah yang dibawa oleh Nabi Ismail dan yang lainnya. Agama mereka satu. Ummahatum syatta, ibu mereka berbeda. Ibu di sini maksudnya adalah syariat. Syariat mereka berbeda-beda, namun akidah mereka sama. Silakan antum baca dakwahnya Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Allah ceritakan di dalam surat
Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surat Syu'ara, agama mereka satu. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian berdakwah kepada selain Allah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Dalam surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibu at-taghut. Kami telah utus kepada setiap umat nabi dan rasul. Tugas mereka berdakwah, sama semuanya. Beribadahlah kepada Allah, hindari taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus kepada lelaki sebelum wahai Muhammad, tidaklah kami utus sebelummu seorang nabi, melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang diibadati selain saya, tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadati selain saya, fa'budun, beribadahlah kepadaku. Maka seluruh para nabi dan para rasul agama mereka satu, namun syariat mereka berbeda-beda. Walaupun kadang-kadang sama, tapi ada juga yang berbeda, ada yang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan fenomena sekarang ini, yang mana para wanita sangat membenci ta'addud alias poligami, padahal itu adalah syariat Islam. Kalau ada yang membenci, dia sudah sesat, membenci syariat Islam. Kalau ada yang membenci hukum ta'addud, maka dia telah membenci Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim yang membolehkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita-wanita suci 2, 3, 4 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak sanggup untuk berlaku adil, fawahidatan, cukupkan satu. Agama Islam membolehkan, Al-Quran membolehkan. Kalau kita benci itu, kita membenci sesuatu yang telah dibawa oleh Al-Quran. Kalau kita benci itu, kita benci sesuatu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, kita tidak boleh membencinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkharu law kuntum